Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kali ini saya akan menyoroti performa dari Fabiano Caruana yang kurang memuaskan di turnamen Olimpiade Catur beberapa hari yang lalu kawan. Dari 10 game yang dia mainkan, dia mendapatkan hanya 3 kali kemenangan, 4 kali remis dan 3 kali kekalahan. Kekalahan itu dari Nordibek Abdus Satrop di babak keempat kawan. Sedangkan di babak ketujuh dia kalah oleh Gabriel Sargsyan asal Armenia dan juga dikalahkan oleh Gukes pada babak ke-8. Dari hasil performanya ini kawan, sekarang posisi di live chess rating 2700, posisi Fabiano Caruana turun 4 posisi menjadi ke posisi 9 kawan. Minus 18 poin saat mengikuti Olimpiade Catur itu, minus 18 poin. Ini merupakan minus paling terbesar di antara para peserta Super Grandmaster yang ikut di turnamen itu kawan. Sangat disayangkan bagi Fabiano Caruana yang performanya akhir-akhir tahun ini kawan turun cukup tajam. Dan saya ambil permainannya Fabiano Caruana ini di babak ke-9 kawan. Permainannya cukup bagus kawan saat berhadapan dengan pemain asal Yunani, yaitu Mastro Vasilis. Langsung kita ke atas papan, di mana Fabiano Caruana pegang hitam dan Mastro Vasilis mengawali dengan pembukaan pion E4. Caruana membalas dengan permainan sila defense. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion C pukul pion D4 dipukul balik, dan kuda F6, kuda C3. Di sini Caruana bermain dengan variasi Laskar Pelikan. Petak B5, mundur ke petak B3, pilihan nomor 2, ataupun ada juga yang lompat ke petak F5 dan juga kembali ke petak F3. Pilihan utama dipilih oleh Mastro Vasilis, selanjutnya pion D6 kawan. Ini untuk menjaga potensi agar kuda ini tidak mengganggu rajanya sekaligus membuka diagonal terang bagi aktivitas gajah. Gajah G5, langsung pressure kuda F6, dijawab Caruana dengan pion A6. Kuda mundur ke A3 dan dilanjut dengan pion B5. Jelas ingin menggarpu kedua kuda ini kawan, atau menyiapkan gajah tidak lagi bermain di diagonal ini, tapi berencana di Viacento di diagonal terang panjang, bisa juga jadi pilihan bagi hitam. Dan di sini sebelum terkena garbuan, putih melakukan pertukaran gajah sikat kuda F6. Dan paling banyak di posisi ini kawan, hitam akan pukul balik menggunakan pion G. Inilah yang juga dipilih oleh Fabiano Caruana. Apa masalahnya memukul balik menggunakan menteri sehingga struktur pion ini tidak rusak kawan? Ini akan memberikan tempo bagi putih kawan bermain dengan kuda ke petak D5. Ya, otomatis menteri ini harus mundur untuk menjaga peta ini agar kuda tidak melakukan serangan seperti ini. Dan pada posisi ini ada juga yang bermain dengan pion C4 ataupun Stockfish juga menyarankan langkah pengorbanan seperti ini kawan. Ancamannya di sini mendapatkan garbuan nanti benteng hitam. Ya, benteng bisa saja dipindah kawan, ataupun kalian melakukan serangan dengan menteri ke sini. Simple, kalian cukup blokade dengan pion C3. Hitam tidak akan berani ambil kuda karena nanti posisinya kena sekat garbuan. Oke, kemungkinan pada posisi ini hitam akan merespon dengan langkah apakah raja ini bergeser ke peta ini kawan. Maksud saya setelah tadi pergerakan pion C3, raja kemungkinan akan bergeser ke peta D8, bisa juga ada yang memilih seperti itu. Stockfish juga menyarankan rekomendasi raja bergeser, ataupun juga menyerahkan benteng langsung ke sini kawan, peta A7. Oke, kita tidak perpanjang variasi ini. Di posisi ini Caruana memukul balik menggunakan pion G. Lajur G terbuka bisa dimanfaatkan juga oleh hitam nanti, dan dijawab dengan langkah kuda D5 untuk menghindari potensi garbuan. Di sini pion F5 dimainkan untuk mengadu pionnya agar dia tidak punya pion yang bertumpuk di lajur F. Posisi diagonal gelap juga kembali terbuka, nanti sewaktu-waktu menteri hitam bisa keluar lewat diagonal ini. Gajah D3 lanjut putih memperkuat posisi peta E4, juga menyiapkan rajanya untuk mungkin rokade pendek. Dan hitam melanjutkan dengan gajah E6, ingin sikat kuda yang cukup mengganggu kawan, merepotkan di posisi ini. Selanjutnya rokade oleh putih diikuti dengan langkah gajah G7 oleh Caruana. Menteri putih keluar ke peta H5, dijawab dengan benteng bergeser ke peta B8. Pion C3 dimainkan oleh putih. Kontrol peta B4 sekaligus membuka ruang bagi akses untuk manuver kuda kawan, sehingga kalau mundur ke peta B1 tidak menghalangi langkah benteng yang ingin bergeser.
Pion F4 lanjut ke arwana, menjadikan diagonal ini tertutup kawan bagi gajahnya, dan gajahnya ini tidak mempunyai diagonal yang efektif, dan putih pastinya akan berharap bahwa hitam akan melakukan pertukaran gajah sikat kuda sehingga diagonalnya biasa terbuka kembali. Di sini kuda C2 lanjut putih dan dibalas dengan langkah rokade. Mungkin inilah maksud dari Caruana kawan, menyiapkan area yang aman dari diagonal terang yang bisa didapat oleh gajah putih ini. Dengan langkah pion F4 tadi menjaga petak pusat atau bangunan struktur pionnya sudah tertutup di petak pusat. Kuda C lompat ke petak B4 menantang pertukaran, diterima oleh Caruana, dipukul balik menggunakan kuda agar pionnya tidak bertumpuk kawan, dan menteri hitam bergerak ke petak B6 lanjut Caruana untuk menjaga pion dari ancaman kuda ini juga. Benteng A bergeser ke petak D1 lanjut putih, Caruana mendorong pion, kuda lompat kembali ke petak D5 berharap disikat oleh gajah kawan agar diagonal ini kembali terbuka, tapi di sini menteri cukup mundur ke petak D8 oleh Caruana dan gajah ditarik mundur ke petak C2. Membuka akses bagi benteng di lajur D ini. Langkah ini kurang kuat kawan. Kalau pingin kuat menurut Stockfish adalah gajah ini mencari posisi yang lebih efektif lagi ke petak E2. Apakah nanti untuk menantang pertukaran gajah terang di sini? Tapi petak C2 dipilih oleh putih dan dilanjut Caruana dengan menggeser raja ke petak H8. Jelas persiapan untuk menggeser benteng ke lajur G. Di sini benteng putih diangkat naik ke petak D2. Apakah idenya ditumpuk atau mengosongkan petak bagi manuver gajah? Langkah ini juga kurang kuat. Stockfish menyarankan gajah tadi kembali ke sini terus ke sini lagi kawan. Manuvernya seperti itu. Caruana, benteng G8, benteng F bergeser ke D1, gajah tadi harusnya ke D1 dan keluar kawan. Dijawab dengan langkah gajah H6, membuat langkah pengorbanan sementara kawan. Ini adalah jebakan kawan dan tidak diterima oleh putih. Kalau diterima oleh putih kawan, maka selanjutnya benteng ini siap bergerak ke sini ancam menteri, dan menteri tidak mempunyai banyak petak kawan, hanya tersisa satu petak yang aman, yaitu petak terang di petak H5, kemudian dikejar lagi oleh gajah, posisi menteri putih akan terjebak kawan. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Di sini putih bermain dengan pion H3 terlebih dahulu, kontrol petak G4 dan benteng naik ke petak G6 membackup gajahnya. Karena jebakannya sudah tidak berlaku kawan. Kalau nanti ke sini ya ada pion, tidak akan berani hitam melanjutkan jebakannya. Dan pada posisi ini kawan, posisi putih cukup mengkhawatirkan. Ide di langkah berikutnya bagi hitam bisa bermain dengan pion F3, discover attack bagi bentengnya kawan. Bentengnya bisa jatuh dengan ancaman pada petak G2 ini karena posisi lajur G kena pin juga, ataupun gajah nanti juga jika ada kesempatan melakukan pengorbanan di petak H3 pukul ambil pion ini bisa juga. Di sini respon terbaik harusnya raja ini bergeser kawan untuk menghindari satu lajur dengan benteng hitam, menghindari pin-pinan. Kalau pion F3 dimainkan oleh hitam kawan seperti ini, di sini bisa dilanjut dengan langkah menteri ambil pion ini walaupun memang terlihat bahwa bentengnya tewas kawan. Tapi ini merupakan pilihan terbaik. Tapi pada posisi ini kawan, di sini putih memblokade laju pion hitam di petak F3. Ini adalah langkah blunder. Ini dimanfaatkan oleh Caruana menempatkan menterinya karena sudah ditinggal oleh menteri putih tadi, dan jelas sudah ancamannya cukup serius kawan. Ancaman gajah sikat pion H3, posisi raja dalam posisi kena pin. Kalau dipukul balik oleh menteri, masih bisa dipukul balik oleh menteri hitam. Masih ada benteng sehingga pion tidak akan berani ambil balik menteri hitam nanti ke depan. Oleh karena itu raja bergeser ke F1 dan Caruana kembali meluncurkan serangan. Dua kali pengorbanan kawan. Pengorbanan gajah dan kali ini pengorbanan benteng. Kali ini diterima oleh raja. Kalau diterima oleh menteri tentu adalah seperti ini. Menteri juga akan tewas kawan. Diambil oleh raja dan selanjutnya di sini kawan benteng keluar ke petak G8 ikut membantu serangan. Raja mundur ke petak F1. Bagaimana kalau bergerak ke sini silahkan kalian otak-atik sendiri. Raja mundur ke petak F1 dan gajah ambil pion H3 skak. Raja bergeser ke E1, selanjutnya di sini kawan gajah G2, ancam menteri dan memberikan ancaman yang cukup serius kawan di langkah berikutnya yaitu ancaman skakmat. Di sini putih mengorbankan menterinya memilih dengan langkah benteng D3. Kenapa tidak bergeser ke sini saja kawan? Kalau ke sini ya ancamannya ya ancaman skakmat tentu kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat.
Kalau bergeser ke sini Menteri, ancaman berikutnya adalah pion F3, yaitu menghalangi akses raja untuk naik dan Menteri siap memberikan eksekusi skakmat di sini. Sangat sulit untuk menghentikan ancaman skakmat. Jadi pada posisi ini putih mengorbankan menterinya langsung diterima oleh Caruana dengan gajah, dipukul balik oleh benteng. Sekarang Menteri hitam plus benteng plus gajah melawan sepasang benteng plus gajah plus kuda. Ya, secara materi masih berimbang, cuma posisi raja ini sudah agak terbuka, sangat sulit posisinya bagi putih sekarang. Di sini benteng G2 tidak terburu-buru melakukan skak, memberikan pressure bagi pion F2, dijawab dengan raja naik ke petak E2 untuk memperkuat posisi bentengnya juga. Gajah bergerak ke petak G5 dan dibalas oleh putih dengan benteng F1, perkuat petak F2 kawan, dan Caruana melangkah dengan menteri ke petak G4. Jelas ingin mengadu benteng di langkah berikutnya dan dilanjut dengan gajah mundur ke D1. Pion F5 lanjut Caruana menantang pertukaran pion, gajah kembali ke petak C2. Dan di sini benteng bergeser ke petak H2. Tidak jadi untuk melakukan tawaran tantangan pertukaran menteri. Mungkin apakah gajah nanti dipersiapkan memberikan pressure lebih bagi petak F2 kawan. Dan dijawab dengan langkah pion E pukul pion F5. Benteng naik ke petak H3 kawan. Dan di sini gajah E4, selanjutnya adalah benteng pukul benteng. Dipukul balik oleh gajah, menteri ambil pion. Di posisi ini putih sudah merasa cukup kawan. Sudah tidak bisa lagi meladeni permainan hitam. Apalagi hitam ini masih mempunyai banyak pion kawan. Coba hitung, masih berapa jumlahnya ini? Masih ada 6 jumlah pion hitam. Dan sudah tidak mungkin lagi kawan. Apakah nanti menteri juga siap menyusul bergerak ke sini ataupun juga mencoba nanti mendorong pionnya maju untuk menjebak gajah terang putih kawan dan seterusnya. Oke, sampai di sini tak perlu kita lanjutkan langkah-langkahnya sampai skakmat atau sampai posisi raja benar-benar terjepit. Kalian sudah paham pasti posisi putih sudah sangat sulit. Itulah kawan salah satu permainan Caruana di beberapa akhir-akhir permainannya di turnamen Olimpiade Catur di babak ke-9. Di babak ke-10 dia juga memetik kemenangan atas Grandmaster asal Turki kawan. Permainan juga cukup bagus dari Caruana saat itu. Tapi kita tidak perlu ulas, nanti kita carikan game terbaik lainnya di event yang sempat terlewatkan untuk kita ulas kawan. Itulah kawan video untuk malam ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.